Halo semuanya, nah buat kita-kita yang lagi ngejalanin puasa intermittent, pasti tahu deh musim liburan atau pas ada acara kumpul-kumpul itu seringkali jadi tantangan. Jadwal yang udah rapi, bisa mendadak berantakan. Tenang, di sini kita bakal bahas tuntas gimana caranya ngadepin tantangan ini, biar kita tetap bisa nikmatin momen tanpa harus ngerasa bersalah atau ngerusak program puasa sepenuhnya. Coba bayangin deh, kamu lagi liburan, nikmatin suasana baru, atau mungkin dapat undangan makan malam sama teman-teman lama. Tiba-tiba, pertanyaan ini nongol di kepala. Muncul cemas-cemas dikit, khawatir rutinitas puasa yang udah susah payah dibangun jadi rusak gitu aja. Apa harus nolak ajakan demi puasa? Tenang, kamu nggak sendirian kok, dan solusinya tuh ada. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bongkar dulu dilemanya pas liburan. Terus kita masuk ke kunci utamanya, yaitu fleksibilitas. Abis itu, kita lihat cara nyesuaiin puasa sama aktivitas, lanjut ke beberapa trik cerdas pas makan di luar, pentingnya nikmatin momen, dan terakhir kita tutup dengan rangkuman poin-poin kuncinya. Udah siap? Yuk kita mulai. Jadi gini, masalah utamanya itu jelas banget. Kalau kita di rumah, kita punya kendali penuh kan soal jam makan. Tapi pas liburan, perjalanan bisnis, atau makan bareng, kendali itu ya lepas. Waktu makan jadi tergantung jadwal tur, ajakan temen, atau kebiasaan keluarga. Nah, ini dia tantangan yang harus kita hadapi. Bukan dengan ngelawan, tapi dengan strategi yang cerdas. Dan ini dia nih strategi utamanya. Kunci sukses puasa intermittent buat jangka panjang, apalagi pas jadwal berubah, itu cuma satu kata, fleksibilitas. Lupain deh pola pikir semua atau tidak sama sekali. Ini bukan ujian yang kalau gagal sekali, langsung hancur semua. Anggap ini gaya hidup. Dan namanya juga gaya hidup, ya harus bisa beradaptasi dong. Coba kita bandingin ya, dua cara mikir ini. Di satu sisi, ada yang kaku banget. Aduh, jendela makanku kelewat sejam, gagal total deh programku. Pikiran kayak gini cuma bikin stres. Nah, di sisi lain, ada pola pikir yang fleksibel. Oke, hari ini jadwalnya beda, aku sesuaiin dikit aja. Pendekatan kayak gini nih yang bikin kamu tetap di jalur tanpa ngerasa terbebani. Biar lebih kebayang, ini contoh nyatanya. Misalkan kamu biasa puasa 16 jam. Tapi, karena ada sarapan bareng keluarga pas liburan, kan nggak mungkin tuh. Terus gimana solusinya? Simple aja. Coba puasa selama 12 atau 14 jam di hari itu. Poin pentingnya adalah, 1 atau 2 hari berubah itu nggak akan merusak kemajuan kamu sama sekali. Tubuh kita itu pinter banget beradaptasi kok. Lanjut ya, sekarang kita bahas gimana ini semua nyambung ke aktivitas fisik. Pas liburan, tindak aktivitas kita seringkali berubah drastis. Mungkin kamu jadi lebih banyak jalan kaki keliling kota, atau sebaliknya, malah lebih banyak duduk di mobil atau pesawat. Kuncinya satu, dengerin sinyal dari tubuh kamu dan sesuaiin asupan makanan sama kebutuhan energi saat itu. Prinsipnya gampang banget. Kalau hari itu kamu aktif banget, jalan ribuan langkah, ya jangan takut buat makan sedikit lebih banyak buat ngisi bensin. Sebaliknya, kalau harinya lebih santai, mungkin kamu nggak butuh kalori sebanyak biasanya. Yang paling penting, jangan pernah abaikan sinyal lapar beneran pas tubuh emang butuh energi. Maksain diri cuma bikin liburan jadi nggak asik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Pas kita makan di restoran, kita kan emang nggak bisa ngontrol menunya 100%. Tapi, itu bukan berarti kita kehilangan kendali total. Ada beberapa trik sederhana yang bisa kita pakai buat meminimalkan dampak negatifnya, tapi tetap bisa nikmatin makanan. Ini dia strategi cerdas yang bisa kamu coba. Pertama, mulai deh makan dari sayuran atau salad. Kenapa? Soalnya serat di dalamnya itu bantu memperlambat penyerapan gula. Kedua, prioritaskan protein kayak daging atau ikan. Ini bikin kamu kenyang lebih lama. Ketiga, makan karbohidrat kayak nasi atau roti itu di bagian akhir. Ini udah terbukti bantu mencegah lonjakan gula darah yang drastis. Terakhir, perhatiin minumanmu. Hindari yang manis-manis, pilih air putih aja. Simple tapi efeknya luar biasa. Nah, sekarang kita geser sedikit dari yang teknis ke yang psikologis, yang sebenarnya sama pentingnya loh. Coba deh tanya lagi, apa sih tujuan utama liburan atau makan bareng itu? Pastinya buat nikmatin waktu, suasana, dan kebersamaan sama orang-orang tersayang kan? Bukan buat nyiksa diri dengan aturan makan yang kaku. Coba deh, ingat-ingat ini baik-baik. Kalau kamu terlalu fokus sama aturan puasa sampai lupa esensi dari momen itu sendiri, ya kamu kehilangan tujuan yang lebih besar. Sehat itu kan bukan cuma soal fisik, tapi juga soal kesehatan mental dan kebahagiaan sosial. Jadi, poin krusialnya ini nih, rasa bersalah itu musuh terbesar kamu. Saat kamu ngerasa bersalah habis makan sesuatu, tubuh itu bakal ngeluarin hormon stres kortisol. Dan stres ini, ironisnya, sering banget malah micu kita buat nyari makanan gak sehat sebagai pelampiasan. Ini tuh lingkaran setan yang harus kita putus. Caranya, ya dengan mengizinkan diri kita menikmati momen.
Oke, kita udah bahas banyak banget ya, dari soal pola pikir sampai strategi praktis. Sekarang, biar makin nempel di kepala, yuk kita rangkum semua poin kunci yang udah kita pelajari biar gampang diingat dan diterapin. Ini dia 5 hal terpenting yang perlu kamu pegang. 1. Jadilah fleksibel, jangan kaku. 2. Sesuaiin pola makan sama tingkat aktivitas kamu. 3. Manfaatin trik urutan makan pas lagi di luar. 4. Ingat, kalau sesekali harus mempersingkat jam puasa, itu nggak apa-apa banget. Dan 5, yang paling penting, nikmatin setiap momen tanpa ada rasa bersalah. Pada akhirnya, penting banget buat kita ngubah cara pandang. Liburan, pesta, atau makan bareng teman itu bukan musuh dari gaya hidup sehat kamu. Sebaliknya, itu semua adalah bagian penting dari hidup yang seimbang dan berwarna. Puasa intermittent itu harusnya mendukung hidup kamu, bukan malah mengendalikan hidup kamu. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Dari semua yang kita bahas hari ini, aturan puasa mana sih yang selama ini mungkin terlalu kaku kamu terapin dan sekarang kamu mau coba buat lebih fleksibel? Coba pikirin deh. Karena langkah pertama menuju kebebasan itu adalah kesadaran. Terima kasih sudah menyimak.